Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tape Singkong. Di sini anggotanya yaitu saya Syafiq Abdillah, Saya Kezia Desuni Natalia Syagian. Saya Halmas Herdiansyah. Saya Naila Aljana. Di sini kita akan menjelaskan isi dari rubrik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai bioteknologi tersebut. Yang pertama soalnya itu, apakah produk bioteknologi pangan yang dibuat? Jelaskan sejarah makanan tersebut. Produk bioteknologi pangan yang kelompok kami buat yaitu tape singkong. Sejarah tape singkong. Tape singkong merupakan makanan tradisional Indonesia yang diperoleh melalui proses fermentasi singkong dengan bantuan ragi. Sejarahnya tidak terlepas dari tradisi fermentasi pangan yang sudah dikenal masyarakat Austronesia ribuan tahun lalu yang membawa budaya fermentasi ke berbagai wilayah Asia Tenggara termasuk Nusantara. Bahan utama tape singkong yaitu singkong. Sebenarnya, singkong bukan tanaman asli Indonesia. Singkong dibawa oleh penjajah Portugis atau Belanda ke Nusantara pada abad ke-16 dari Amerika Selatan. Setelah diperkenalkan, singkong dengan cepat menjadi bahan pangan penting karena mudah dibudidayakan di berbagai jenis tanah dan iklim tropis Indonesia. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan, yaitu bahan alat ada panci untuk mengukus, 2 kompor, 3 kotak atau wadah tertutup, 4 sendok, 5 saringan kecil, 6 pisau. Bahan-bahannya yaitu ada air bersih, 1 kilo singkong, 3 ada 2 keping ragi tapai, 4 daun pisang secukupnya. Pertanyaan ketiga, tuliskan cara kerja pembuatan produk. Yang pertama, kupaslah kulit singkong hingga bersih. Kedua, cuci bersih singkong dengan air. Ketiga, bersihkan kulit ari dan potong singkong menjadi beberapa bagian. Keempat, masaklah singkong dengan cara mengukus bahan sampai matang. Kelima, angkat dari kukusan dan biarkan singkong dingin. Dan keenam, haluskan ragi dengan ditekan menggunakan sendok. Ketujuh, taburkan ragi tapai menggunakan saringan sampai merata. Ke-8, bungkus dengan rapat singkong yang sudah ditaburi dengan ragi dengan menggunakan daun pisang. Lalu masukkan ke dalam wadah tertutup. Dan yang terakhir, 9, biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, tapai sudah matang. Pertanyaan keempat, silakan tuliskan dan gambarkan spesies mikroorganisme yang dipakai dalam pembuatan produk yang kalian buat. Berikut merupakan gambar jamur Saccharomyces cerevisiae yang dikenal sebagai ragi. Dalam gambar tersebut terlihat struktur sel jamur berbentuk bulat atau oval. Struktur ini mencakup berbagai organel penting, seperti nukleus yang mengatur aktivitas genetik dan pertumbuhan sel, mitokondria yang berfungsi sebagai pusat produksi energi, serta retikulum endoplasma dan kompleks Golgi yang berperan dalam sintesis dan transportasi protein. Terdapat juga vakuola yang berfungsi menyimpan nutrisi dan mengatur tekanan osmotik, serta membran plasma dan dinding sel yang melindungi sel dan mempertahankan bentuknya. Saccharomyces cerevisiae berkembang biak melalui bading pertunasan, yang terlihat pada tonjolan kecil di salah satu sisi sel. Fermentasi tapai singkong oleh Saccharomyces cerevisiae mengubah karbohidrat dalam singkong menjadi gula sederhana, karbon dioksida, dan alkohol dalam bentuk etanol. Sehingga tapai memiliki tekstur yang lunak, bau yang khas, dan rasa manis. Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya kita akan membacakan refleksi, mulai dari saya. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang saya pelajari? Saya belajar cara membuat tape singkong mulai dari membersihkan, memberi ragi, hingga menyimpannya agar bisa difermentasi dengan baik. Pertanyaan kedua, apa yang saya rasakan? Saya merasa senang dan penasaran apakah tapenya akan berhasil. Praktek ini cukup seru dan menarik. Yang ketiga, pengalaman apa saat praktek berkelompok?
Kami banyak berdiskusi tentang bagaimana cara terbaik menaburkan ragi agar merata dan berapa lama waktu fermentasi yang ideal. Refleksi dari saya, apa yang saya pelajari. Teknik pembuatan cara mengukus singkong hingga matang tapi tidak lembek, mencampur ragi secara merata dan mengemasnya dalam daun untuk menjaga kelembapannya. Pertanyaan refleksi kedua, apa yang saya rasakan? Saya merasakan senang kerjasama tim, terutama saat membagi tugas mengupas dan mengukus atau membungkus singkong. Pertanyaan refleksi ketiga, diskusi tentang takaran ragi, waktu fermentasi, dan cara menyimpan tapai agar hasil optimal. Refleksi dari saya, yang saya pelajari adalah teknik mengukus dan mengupas kulit singkong. Yang kedua, pentingnya memilih ragi yang bagus. Dan yang ketiga, teknik menutup atau mengukus singkong dengan daun pisang. Apa yang saya rasakan pada saat praktek? Yang saya rasakan saat praktek adalah tantangan dalam mengatur waktu dan teknik membuat tapai singkong. Pengalaman apa saja yang saya peroleh saat praktek berkelompok? Saya dapat belajar bekerja sama, membagi tugas, belajar menjaga kebersihan sekitar, dan meningkatkan keterampilan dan komunikasi sesama anggota. Refleksi dari saya. 1. Apa yang saya pelajari? Saya mempelajari cara membuat tapai singkong dengan langkah yang tepat dan juga cara kerja ragi tapai yaitu Saccharomyces cerevisiae pada proses fermentasi tapai singkong yang mengubah singkong dalam bentuk, rasa, dan bau yang dimiliki singkong. Apa yang saya rasakan pada saat praktek? Saya merasa sedikit khawatir karena ragi yang digunakan sedikit agak keras dari yang biasanya digunakan. Saya takut akan mempengaruhi hasil dari proses fermentasi tersebut. Pengalaman apa saja yang saya peroleh saat praktek berkelompok? Saya belajar pentingnya bekerja sama dan juga membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anggota tersebut. Seperti ada yang mengupas dan membersihkan kulit singkong, mengukus singkong, dan juga menaburkan ragi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.